Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto ataupun Anda yang di luar Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman, hari ini kita sudah berada di awal bulan September, bulan yang baru pastinya kita semua penuh semangat dalam mengawali bulan ini. Di bulan ke-9 di tahun 2023 ini pasti banyak pencapaian yang Anda raih. Tapi di sisi lain ada juga di antara kita yang masih berjuang dengan keras untuk mencapai apa yang kita targetkan, bahkan mungkin mendekati kegagalan. Bagi Anda yang sudah mendapat dan berhasil untuk meraih apa yang Anda inginkan, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan bagi Anda yang belum mencapai atau bahkan mungkin tidak sesuai dengan perkiraan Anda, sehingga ini membuat Anda gagal, jangan menyerah. Segeralah membuat rencana lain ataupun berjuang dan berusaha lebih keras untuk bisa mendapatkan sesuatu yang Anda ingin raih. Nah, dalam berjuang dan bekerja selalu ada tantangan dan rintangan. Ada yang berhasil dan gagal. Ada keuntungan juga rugi. Untuk mencapai semua itu harus ada kemauan serta semangat pantang mundur. Dan semua keberhasilan dan kegagalan tergantung Anda semua. Terserah Anda apa keputusan Anda. Up to you, ini adalah tema firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Pasanda. Namun sebelumnya rekan saya Yosi bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Benteng siap kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Saudara, dengan penuh sukacita kita nyanyikan Tuhan yang benar. Menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan penuh iman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Bapak Saudara. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak, Tuhan Yesus menjamin hidup kita. Hanya Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut. Mari angkat tangan kita bersama-sama Bapak Saudara. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan
Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan datang ke dalam bait-Nya yang kudus. Bersama-sama kita memuji, meninggikan nama Tuhan. Saya berterima kasih buat kesempatan kepercayaan diberikan kepada saya baik tadi pagi maupun sore hari ini. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita pada sore hari ini. Ada seorang kaya raya bikin pesta, dia undang banyak orang datang ke rumahnya yang luas sekali. Dan orang dijamu dengan berbagai macam makanan yang lesat. Dan setelah mereka menikmati hidangan yang lesat itu, si orang kaya ini tampil di tengah-tengah mereka dan mengajak ke suatu tempat di mana kolam itu ada kolam yang cukup besar, isinya buaya. Dan orang kaya itu berkata, ada games. Saya akan berikan hadiah terbagus. Minta apa saja katanya. Mau minta rumah mewah akan diberikan. Mau minta salah satu usahanya, pabriknya diberikan. Mau minta mobil mewah diberikan. Minta apa aja, tantangannya saudara tahu, mati hidup. Dia bilang gini, semua mendekat di kolam, lihat di dalam kolam, kolamnya besar. Dan banyak buaya. Dia bilang siapa yang berenang, dari sini sampai ke sana, minta aja saya berikan. Wah, orang kaya itu baru aja ngomong begitu Bapak Ibu, tiba-tiba air itu berbunyi, biur. Wih, semua mata melihat, hebat orang itu bergelut, berenang, sampai dia ke tepi loh. Wah, orang kaya itu kaget, hebat ini orang. Dipanggil, ayo kamu ke sini cepat. Dia datang, kamu minta apa? Enggak Pak, loh enggak mau rumah mewah, enggak Pak. Enggak mau helikopter, enggak Pak. Enggak mau jet, enggak mau. Enggak mau perusahaan pabrik, enggak mau Pak. Loh kamu maunya apa? Saya mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, kita baca dulu tema kita. Ayo kita ucapkan tema kita. 2, 3, up to you. Ayo kita ucapkan bersama-sama pernyataan iman kita. 2, 3, saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita akan baca ayat kita dalam Kejadian pasal yang keempat. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita ucapkan bersama-sama 2, 3. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Silakan duduk. Nah, setelah duduk, coba lihat orang di sebelahnya, mukanya muram tidak? Kalau orang duduk di sebelahmu mukanya muram, berarti hatinya apa? Panas. Siapa yang pernah hatinya panas? Orang kalau hatinya temperamental, hatinya apa? Gampang panas. Dan kadang kalau kita biarkan hati yang panas ini, wah, jadinya kita kadang-kadang lost apa? Lost control. Waduh, sampai mungkin apa ini? Bergetar gitu ya. Ngomong pun mungkin bergetar. Hari ini kita mau belajar bersama saudara. Tuhan tidak mau memaksa kita. Pokoknya bahasa Jawanya itu karepmu.
Terserah Anda. Tapi Tuhan itu mengasihi Kain loh. Tuhan baik kepada Kain, walaupun korbannya tidak diterima. Tapi Tuhan mengasihi Kain. Karena Tuhan tahu apa yang ada di hatinya Kain. Makanya Tuhan melihat hatinya Kain ini panas. Dan ditanya oleh Tuhan, kenapa Kain? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7 bilang, lihat itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Dia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kalau hati kita panas, maka dia tercermin di mana? Di wajah. Wajahnya bagaimana? Wajahnya pasti apa? Muram. Tidak berseri. Hati panas. Jadi dia akan mencerminkan di wajahnya. Dan mukanya jadi muram. Mukanya tidak berseri. Gampang ketahuan kok. Lihat aja orang-orang di sekitar kita. Kan orang kalau lagi senang, dia akan tampilkan juga hatinya senang ya. Maka yang keluar juga apa? Yang senang dari kehidupannya. Tapi coba kalau hatinya panas. Yang keluar apa? Merengut gitu. Wajahnya persis ini. Wah, itu sudah menunjukkan ini hatinya apa nih? Panas. Dan Tuhan membaca itu, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Saudara, bahaya loh kalau hati panas kita biarkan. Saya tidak tulis di slide. Dalam Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ke-36. Lalu hati Yakub panas. Coba lihat, hatinya Yakub pun apa? Panas. Hati yang panas ini dibiarkan, dia bertengkar dengan Laban mertuanya. Yang pernah punya mertua, pernah enggak bertengkar dengan mertua? Halo? Yang sekarang punya mertua, pernah enggak bertengkar dengan mertua? Senyum-senyum aja. Wah, orang bilang gini, apalagi kalau anak perempuan ikut mertua katanya ya, menantu perempuan. Biasanya seringkali apa? Banyak ribut-ributnya. Tapi kalau itu terjadi tenang aja. Sudah ada contoh dulu. Yakub sudah memberi contoh. Dia tengkar sama mertuanya Laban. Gara-garanya apa? Laban mengejar begitu rupa saudara. Dan dia marah kepada Yakub. Tapi hatinya Yakub juga panas. Dan dia marah kepada mertuanya juga. Bertengkar dia dengan Laban. Ya. Dan ada lagi kisah-kisah yang lain, banyak kisah-kisah yang lain. Dalam Ester pasal 3 misalnya. Ester pasal 3 ayat yang kelima, juga saya tidak tulis di slide. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud kepadanya, maka ayat ini menulis apa saudara? Sangat panaslah hatinya Haman. Kenapa Bapak Ibu? Karena raja memberi perintah, Raja Ahasweros memberi perintah kepada siapapun yang ada di pintu gerbang. Kalau Haman lewat, maka Anda semua harus sujud kepada siapa? Haman. Dia menjadi orang kepercayaannya raja. Dan orang memberi laporan kepada Haman, ada satu orang yang tidak mau sujud. Kalau Tuhan lewat, Haman lewat itu, dia tidak mau sujud. Oh, Haman dengar cerita itu, dia panas hatinya. Dan dia coba membuktikan saudara. Dia lewat. Dia sambil lihat orang-orang di pintu gerbang itu. Dan betul, hanya satu orang yang tidak apa? Sujud. Dan dia itulah siapa? Mordekai. Dan apa yang terjadi? Sangat panaslah hatinya Haman. Langsung dia mencoba mencari tahu dari mana dia kebangsaannya itu. Karena kalau dia bunuh cuma Mordekai, Haman berkata, saya terlalu hina hanya membunuh si Mordekai ini. Bangsanya bangsa apa? Orang memberitahu bahwa bangsanya bangsa Yahudi. Langsung dia mengikhtiarkan membunuh seluruh bangsa Yahudi. Bahkan dia lapor kepada raja. Raja pun merestui. Silakan lakukan Haman. Bahaya banget Bapak Ibu. Gara-gara apa nih? Hatinya panas. Jadi kalau hatimu panas, ingat ada bahaya.
Ada bahaya Bapak Ibu. Bahaya mengancam. Ya, makanya Tuhan bilang, coba, hatimu panas, mukamu muram, mukamu tidak berseri. Tuhan bilang, ya terserah Anda. Up to you. Suka-suka kamu. Tuhan hanya mengingatkan kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Tuhan tidak melarang Kain untuk hatinya panas, untuk mukanya muram, untuk mukanya tidak berseri. Dia hanya mengingatkan. Karena apa saudara? Tuhan tidak menciptakan kita seperti apa? Robot. Robot itu dikontrol, dikendalikan dengan remote. Andaikan Kain itu robot, oh gampang kontrolnya. Dia tidak akan sampai kepada eksekusi, melakukan eksekusi. Gampang dikontrol, tapi Tuhan menciptakan saudara dengan kebebasan. Kalau saya disuruh pilih Tuhan, coba pilih kamu saya ciptakan seperti robot atau saya ciptakan dengan kebebasan 1000%. Saya akan jawab, saya mau kebebasan. Amin. Iya, kita mau kebebasan. Anda bisa mengeksplor kebebasan saudara di dalam mengikut Tuhan. Silakan mengeksplor, mengikut Tuhan. Tarian, wah, musik yang indah, lakukan aja. Memang ada kebebasan yang kebablasan, itu yang bahaya. Jangan lakukan kebebasan yang apa? Kebablasan. Kebebasan yang wajar-wajar, kita eksplor bagaimana kita menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kita mengiring dia, melayani dia dengan kebebasan. Tata cara ibadah kita bisa ubah. Dulu sepertinya kalau ibadah mau dimulai harus doa dulu. Doa pembukaan dulu. Apakah begitu patokannya? Enggak juga kan? Bebas. GCC termasuk mengeksplor kebebasan di dalam ibadah. Haleluya. Bebas Bapak Ibu. Tapi ada kebebasan yang kebablasan dan itu bahaya. Saudara, Tuhan tidak akan menghambat kebebasan kita. Dia tidak menghalangi kebebasanmu. Dia tidak menghambat kebebasanmu. Bahkan Tuhan tidak akan mematikan kebebasanmu. Kalau Tuhan mematikan kebebasan saya, ya sama aja saya seperti apa? Robot. Sama saja saya seperti robot. Jadi Tuhan bilang, up to you. Terserah Anda. Karepmu. Silahkan mau seperti apa. Dan Tuhan memberi solusi aja kepada Kain. Dia beri solusi. Mau hatimu tidak panas Kain? Mau tidak mukamu supaya tidak muram? Mau tidak mukamu berseri? Tuhan bilang apa? Engkau harus apa? Berbuat baik. Jadi solusi yang Tuhan bilang pada ayat yang ke-7 tadi. Supaya hatimu tidak panas, supaya mukamu tidak muram, supaya mukamu berseri. Tuhan bilang gini, berbuat baik. Bilang orang di sebelahmu, berbuat baik. Amin. Yesus itu kemana-mana saudara, memberitakan Injil ya. Dia pergi beritakan Injil, selalu disertai dengan perbuatan baik. Lalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Orang yang berbuat baik saudara. Apalagi kalau ada orang yang memusuhi kita. Kalau kita berbuat baik, firman Tuhan berkata begini, seperti kita menumpuk bara api di atas kepalanya. Saudara bisa perhatikan itu. Kita bisa membungkam kepicikan orang. Coba aja perhatikan kalau ada orang yang sangat benci kepada kita. Dan kita mulai mencoba berbuat baik terus kepada dia. Berbuat baik kepada dia. Berbuat baik terus kepada dia. Maka dia akan melihat Yesus di dalam hidup saudara. Karena Tuhan mengajarkan kita berbuat baik. Kalau hatimu panas, ya kadang kita emosi. Tapi kita sadar. Kadang-kadang kan kita sebagai dianggap minoritas. Diperlakukan mungkin dengan tidak adil. Hati ini panas. Tapi Tuhan selalu berkata, coba berbuat baik.
Hadapi hatimu yang apa? Yang panas. Amin. Amin. Iya, berbuat baik. Dan Tuhan bilang, ini cara mencegah. Ini cara mencegah. Supaya hatimu tidak panas. Next. Ini cara mencegah. Supaya hatimu tidak panas. Supaya mukamu tidak muram. Supaya mukamu berseri. Berbuat baik. Berbuat baik. Dan saya pernah praktekkan dalam hidup saya. Orang yang begitu benci kepada saya. Bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun. Kalau saya sapa, dia melengos. Nggak enak banget. Sampai saya rasanya, aduh harus kalau saya lewat, harus lewat depan rumahnya gitu. Kalau mau pergi, mau keluar, aduh mau ngumpet-ngumpet gimana nih ya. Karena kalau lagi duduk-duduk di depan rumah, kita angkat tangan, tidak dibalas sama sekali. Diabaikan. Panas enggak hatinya? Panas enggak? Hatinya bilang gini, kamu makan nasi, saya juga makan nasi. Podo makan nasi. Wah, tapi saudara kadang-kadang emosi itu muncul. Belum lagi kita sapa, benar-benar menyakitkan. Sudah melengos, meludak. Wah, belum lagi kalau dia mengganggu kita sedang ibadah. Panas ini. Tapi Tuhan bisikin berbuat baik, berbuat baik. Caranya gimana Tuhan? Caranya gimana? Kamu pergi ke rumahnya. Wih, aku disuruh ke rumahnya. Ketuk pintu rumahnya. Temui dia. Peluk dia. Wih, LGBT dong. Saya datang sungguhan ke sana. Saya pergi ke sana. Saya ketuk pintu rumahnya. Dia buka. Saya peluk dia. Jangan bayangkan pelukannya mesra, bukan. Ini kok bayangannya kok lihat. Wih, kayak apa nih pelukannya Pak Robert ini ya. Terus saya bilang gini sama dia. Aku mengasihimu. Saya pergi, dia berkata, Pak maksudnya apa ini? Lewat beberapa lama saudara, dia datang kepada saya. Pak, saya mau jual gitar saya. Saya enggak butuh gitar loh. Saya beli. Saya beli. Dia datang lagi. Kasih lagi. Pak, saya pinjam duit untuk perpanjangan SIM B1. Saya kasih lagi saudara. Sampai saudara tahu, dia bingung untuk bayar mungkin ya. Gantian, kalau saya ketemu, dia sembunyi-sembunyi. Kalau dulu saya yang takut ketemu dia, sekarang dia yang apa? Sembunyi-sembunyi udah. Karena sering begitu. Ya kayak orang nyanyi, sorong ke kiri, sorong ke kanan. Jadi saya panggil aja, mas ini mas. Udah, enggak usah dibayar. Lu jangan pendera. Yang udah sopra-pura, udah enggak usah dibayar. Luar biasa loh, kalau kita praktekkan firman Tuhan, kita dengar, kita lakukan, janji Tuhan digenapi. Amin. Orang ini kira-kira baik enggak sama saya nanti? Halo? Saya di sini. Kira-kira baik enggak nanti sama saya? Baik Bapak Ibu. Baik. Dan saya tidak berhenti sampai hari ini berbuat baik kepada orang ini. Baik. Apalagi kalau gini udah, mau 17-an toh, datang ke gereja, minta sumbangan, kasih aja. Orang lain nyumbang segini, kita harus lebih dari itu. Warga-warga disuruh nyumbang 1 kursi, begitu dia datang tempat saya, 10 kursi saya bilang. Kita kasih 10. Rugi enggak Bapak Ibu? Enggak. Ada Tuhan siap mengembalikan berlipat kali ganda, amin? Saya lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan saya berbuat baik. Orang itu baik sama saya. Satu kali saya ke rumahnya, Idul Fitri, saya makan tape, enak tapenya. Dia lihat saya makan tape. Dia tanya, Pak Robert suka? Ini yang benar-benar yang mengacau kan? Saya pulang, habis itu dia nyusul ke rumah saya, ke tempat saya. Dia bawa tape 1 kilo. Tapi kalau saya makan 1 kilo tape itu, saudara, mati saya kira-kira. Lalu lewat beberapa lama, dia panen mangganya. Wah, mangganya manis. Dia antar juga ke gereja. Loh, coba lihat. Dia antar ke gereja. Idul Fitri kemudian tahun besoknya saya ke Makassar Bapak Ibu. Dia tunggu.
Begitu saya pulang, dia bawa tapenya lagi. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau tapenya, saya mau orangnya dia bertobat. Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21 berkata begini, janganlah kamu kalah, ayo kita ucapkan bersama, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Amin. Amin. Kalau saudara mau menang dari kejahatan, gampang. Tuhan bilang kepada Kain, berbuat baik Kain. Berbuat baik. Pasti kamu lolos dari hati yang panas. Dari mukamu yang muram. Dari mukamu yang tidak berseri. Lakukan yang baik Kain terhadap adikmu. Pasti engkau lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Up to you. Terserah Anda. Suka-suka Anda. Tuhan tidak akan menghambat kebebasanmu. Dia tidak mematikan kebebasanmu. Silakan. Kalau kita tidak mau berbuat baik, Tuhan bilang gini, dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda. Jadi Tuhan tadi ingatkan kamu berbuat baik. Kalau kamu mau lolos dari hati yang panas itu. Kalau tidak kamu berbuat baik, maka lihat dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Siapa yang pernah ngintip angkat tangan? Yang lain tutup mata. Ayo angkat tangan tapi tutup mata, jangan dilihati orang. Karena konotasinya orang kalau ngintip mesti yang apa? Yang negatif ya. Apalagi itu lubangnya kecil, asik banget. Waduh, itu asik banget. Saudara jangan bilang, lihati saya, jangan-jangan Pak Robert pelakunya ini. Kok pinter banget gitu yang ngeker-ngeker gitu. Mengintip saudara, dosa itu udah ngintip. Sangat menggoda. Kain terus digoda, ayo Kain cepat eksekusi. Ngapain lama-lama? Ayo Kain. Tapi Tuhan bilang hati-hati loh Kain. Tuhan itu hanya memberikan solusi kepada Kain. Dia tidak melarang Kain, memukul tangannya Kain, menahan tangannya Kain. Tidak. Menyetop Kain, mengubah hatinya Kain yang panas, tiba-tiba dibuat jadi adem oleh Tuhan. Tidak. Tidak. Tidak Bapak Ibu. Tuhan hanya berkata kalau kamu tidak berbuat baik. Kain dengar. Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda. Saudara tahu, melakukan yang baik dengan yang jahat, itu lebih gampang melakukan yang jahat. Melakukan yang jahat, Anda dan saya tidak perlu belajar. Tapi melakukan yang baik, kita harus apa? Belajar dan belajar. Berat ini hati kadang-kadang, berontak kadang-kadang. Harus mengasihi orang yang membenci kepada kita. Berat. Tapi Tuhan berkata belajar, terus berbuat baik, terus. Jangan jemu-jemu. Selagi ada kesempatan terus berbuat baik. Lakukan yang baik, lakukan yang baik. Tapi kalau bikin kejahatan gampang. Gampang, tidak perlu belajar. Saya pernah dengan teman maling waktu kuliah. Pohon mangga di mana saya kuliah manis-manis. Namanya aja mana lagi. Jadi kalau kita makan habis kita cari lagi. Dan mesti ketemu lagi. Kita kalau kuliah ya, matanya itu bukan di papan tulis. Di jendela. Lihat-lihat mana yang matang. Mana yang matang. Ini tangan sambil nulis-nulis. Tapi ini otaknya itu di luar. Kami manjat nih. Malam-malam kami operasi. Manjat. Kalau kita mulai petik itu, memang enak. Kita lemparin, di situ kayak ada pot bunga ya, sepanjang dekat pohon mangga itu kita lempar. Numpuk di sana. Ada mahasiswi keluar dari perpus lewat. Dikira mangga jatuh saudara. Telat, senang dia. Dia datangi. Dia ambil satu biji itu, tapi dia lihat kok banyak temannya ya. Kok banyak temannya. Terus dia menghadap ke atas. Kita langsung kode, ayo ambil. Menurut saudara, dia ambil satu biji atau berapa? Hah? Ngambil satu atau banyak? Oh dia ambil banyak juga.
siapa yang ngajari buat jahat? Coba. Kalau yang menjahat pohon itu ya jahat. Dia nyuri. Dia jatuhkan mangga itu di bawah. Tapi di bawah ada yang tada. Ambil, ambil, ambil. Pergi juga. Jahat juga enggak dia? Jahat, gampang lakukan kejahatan. Kalau berbuat baik, perlu belajar. Sakit kadang-kadang. Orang ini aku udah baik sama dia, dia tetap jahat. Tapi Tuhan bilang, jangan berhenti. Berbuat baik, terus. Sampai dia akan memuliakan Bapamu di surga, amin. Terangmu harus terus bercahaya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Ayo berdampak di sekitarmu. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapamu di surga. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik, lihat ini, dosa sudah mengintip. Ia sangat menggoda. Pertanyaan kita, next. Siapa yang jadi pengendali supaya Kain tidak berbuat dosa? Apakah Tuhan? Apakah setan? Apakah Kain? Siapa jadi pengendali? Kalau saudara baca dalam Yakobus 1 ayat 14, ayo kita ucapkan bersama, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang. Jadi saudara, siapa yang jadi pengendali supaya Kain tidak berbuat dosa? Bukan Tuhan. Bukan juga setan. Tapi siapa? Kain sendiri. Tombol on off itu di tangannya Kain. Dia mau hidup benar, dia akan on kebenaran. Dia mau hidup tidak benar, hidup dalam dosa, dia akan matikan on-nya. Diaktifkan apa? Off-nya itu saudara, berbuat dosanya itu. Bukan di tangannya setan, tapi di mana? Halo, pada diri kita sendiri. Dan Kejadian 4 ayat 7, kendati pun demikian, Tuhan bilang gini kepada Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda. Terus ditulis apa Bapak Ibu? Kita ucapkan 2, 3. Tetapi engkau harus apa? Wow, engkau harus berkuasa atasnya. Walaupun dosa sudah mengintip, Tuhan bicara lagi nih kepada Kain. Kain, dosa sudah mengintip. Dan dia sangat menggodamu. Dan kamu sangat tergoda. Kamu sangat ingin mengikuti keinginan hatimu yang panas. Dan Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atas dosa. Jadi saudara, next. Kain itu punya potensi. Dia punya potensi berkuasa atas dosa. Kain punya potensi menang atas dosa. Pertanyaannya gini, mau atau tidak Kain berkuasa atas dosa? Mau atau tidak Kain menang atas dosa? Tuhan tidak ikut apa? Cawe-cawe. Up to you. Dia hanya berkata, karena kamu sudah dikuasai hati yang panas Kain. Diberitahu lagi oleh Tuhan, kamu harus berkuasa. Jadi Kain punya potensi loh. Dia bisa menang. Dia bisa di atas. Dia bisa mengalahkan dosa yang mengganggu hidupnya. Hatinya yang panas bisa. Tapi persoalannya mau enggak? Mau tidak Kain berkuasa atas dosa? Mau tidak Kain menang atas dosa? Dan Tuhan itu tidak ikut cawe-cawe. Up to you. Makanya jangan kaget. Kalau ada gereja dibom, dan bom itu meletus. Betul ya? Orang ibadah loh. Kan banyak peristiwa-peristiwa sudah. Jangan kaget. Kalau ada mungkin hamba Tuhan dieksekusi. Para martir-martirnya Tuhan, murid-murid, mereka matinya tidak enak semua. Tidak ada yang mati baik-baik, tidak ada. Matinya tidak enak semua. Kan harusnya Tuhan cegah. Tidak. Semua dalam kehidupan kita ini pilihan. Kecuali satu yang saudara tidak bisa pilih. Surga saudara tidak bisa pilih. Karena kita orang berdosa. Untungnya Tuhan itu bersahabat dengan orang berdosa. Dan dia tawarkan surganya kepada siapa? Orang berdosa. Dia berikan surganya kepada orang berdosa. Termasuk kita semua. Jadi saudara, Kain itu punya potensi. Kalau dia tidak gunakan potensinya, berarti Kain mematikan potensinya untuk menang
atas dosa. Kain menyerah dan dikalahkan oleh dosa. Dan lagi-lagi saya berkata, Tuhan tidak ikut cawe-cawe. Up to you Kain. Saya sudah bilang kepada kamu, berbuat baiklah. Dan kalau kamu tidak berbuat baik, masih ada senjatanya Tuhan. Dia bilang, kamu harus berkuasa atas dosa. Tapi Kain, saudara, dia dengar firman itu. Firman itu tidak tertancap di hati pikirannya. Firman itu pergi begitu saja. Dia tidak peduli. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada ayat yang ke-8, Kejadian 4 ayat 8, sesuatu yang memilukan, yang tragis terjadi. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Saudara, Habel itu mungkin ibarat bayi yang baru lahir yang tidak berdosa ini. Diajak oleh kakaknya, tidak ada kecurigaan sedikit pun. Tidak ada kecurigaan. Karena bagi Habel, kalau persembahan Kain ditolak, tidak diterima, bukan urusannya Habel. Tidak ada urusannya dengan Habel. Habel bawa persembahannya kepada Tuhan. Kain juga bawa persembahannya kepada Tuhan. Diterima atau tidak diterima bukan urusan Habel. Urusannya Tuhan. Jadi Habel diajak ke padang, dia pergi dengan santai, dengan tenang. Bahkan dia mungkin merasa sangat bersahabat dengan kakaknya. Dia pergi ke padang. Tapi hati yang panas ini saudara. Ngeri. Lihat itu Herodes. Ketika dia mendengar ada raja baru lahir. Wah, hatinya panas. Dan dia perintahkan supaya bayi-bayi dibunuh. Umur 2 tahun ke bawah dibunuh semua. Dibunuh semua. Dan lagi-lagi banyak bayi mati di sana. Tuhan tidak ikut cawe-cawe, up to you. Tuhan tidak menahan tangannya Hawa ketika dia akan petik buah itu. Tuhan tidak pukul tangannya Hawa, jangan Hawa. Dibiarin oleh Tuhan. Tuhan hanya melihat apa yang dilakukan Hawa. Hawa tergoda, dia ambil, dia makan, dia beri kepada suaminya Adam. Adam waktu mau ambil, Tuhan juga tidak menahan, memukul tangan Adam supaya jangan diambil. Biarin aja, Tuhan hanya melihat. Dan Adam juga ngambil. Dan waktu mau dimakan Tuhan tidak pukul buah itu supaya jatuh. Plak, enggak, dibiarkan. Dan hari itulah mereka semua jatuh di dalam dosa. Sama dengan Kain. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba, saudara lihat nih. Kain memukul Habel adiknya itu. Dan membunuh dia. Saudara, ini kakak adik. Persoalannya kelihatannya sepele. Diawali hanya dengan apa? Apa Bapak Ibu? Hatinya panas. Dan Tuhan sudah ingatkan supaya hatimu tidak panas berbuat baik Kain. Tapi dia abaikan. Tuhan bilang dosa sudah mengintip. Dia sangat menggoda. Ayo kamu berkuasa atasnya. Dia abaikan lagi. Dan akhirnya dia eksekusi adiknya. Tega banget. Kakak beradik, gara-gara hatinya panas. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan biarkan hatimu panas. Kedengkian, iri hati, dendam, amarah. Ini bahaya kalau kita pelihara. Dia akan membawa kita kepada kejahatan. Pemasmur mengatakan itu. Hati yang panas bisa membuat kita melakukan kejahatan itu. Dan persis. Kain tidak berpikir lagi. Ini adik satu-satunya yang dia sayangi mungkin. Tidak peduli lagi. Ini adik saya. Saudara kandung saya, tidak peduli udah. Dia lebih mengikuti hatinya yang panas. Dan lagi-lagi Tuhan tidak ikut cawe-cawe, up to you. Kalau hari-hari ini hatimu panas kepada seseorang atau siapa saja, jangan biarkan berlarut-larut Bapak Ibu. Amin. Coba lakukan perbuatan yang baik kepada orang. Yang mungkin membenci, yang tidak senang dengan kita. Coba kita lakukan kebaikan. Karena itu satu-satunya cara mengalahkan kejahatan. Dengan kita berbuat apa? Baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan nyanyikan pujian. Karena salibnya. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan Kau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita sepakat, roti di tangan kita itu adalah tubuh Tuhan. Anggur di tangan kita itu adalah darah Tuhan. Dan ketika kita nanti makan
minum, makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Tuhan berkata, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan mari angkat roti ini. Tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus yang menanggung setiap penderitaan kita. Dia seorang diri membiarkan dirinya tersiksa, dipermalukan, dijadikan tontonan, dihina, dipukuli, dipakukan, ditancapkan mahkota duri di kepalanya. Dia tahan penderitaan itu, dia tahan kesakitan itu. Karena dia punya cinta yang hebat, cinta yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Karena cintanya, karena kasihnya, kita mendapatkan hidup. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Tuhan, darah yang tidak bersalah, darah yang tidak berdosa. Darah Yesus yang mengampuni dosa kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan Tuhan merelakan darahnya. Dia relakan dirinya. Dia tahan semua sakit, semua penderitaan, karena dia mencintai kita semua. Dia mengasihi kita, dan kita tidak akan pernah dapat kasih di dalam siapapun. Kasih yang memberikan nyawanya bagi kita semua hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup
mujizatmu hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Beri sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji menyembah-Mu, membawa korban-korban kami, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya semuanya ini menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh berkat turun atas mereka semua. Apapun pergumulan mereka, persoalan mereka, kami yakin ada Tuhan bersama kami dan memberi pertolongan kepada kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berkati kami, lebih lagi Tuhan pakai hidup kami jadi alat berkat-Mu. Dan biar kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu Ibu Lois, Ibu Gembala di tempat ini Engkau berkati. Bersama Pastor Jason Tuhan memberkati. Bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan memberkati. Supaya mereka semakin dipakai Tuhan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami yakin persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Waktu kami masuk dalam rumah-Mu kami diberkati Tuhan. Sebentar kami keluar dari rumah-Mu kami juga diberkati Tuhan. Baik waktu kami masuk maupun waktu kami keluar dari rumah-Mu, Tuhan memberkati kami. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati mulai hari ini dalam setiap rumah tangga saudara, dalam kehidupan pernikahan saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pendidikan anak-anak saudara, bahkan apa yang dikerjakan oleh tangan saudara, semuanya dibuat berhasil dan diberkati Tuhan. Dan berkat itu kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan membawa masuk dalam kemuliaan-Nya. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selalu berbuat baik sehingga hatimu tidak panas, tidak muram dan wajahmu pun berseri. Terima kasih Bapak Pendeta Robert Pasanda untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Dan salam kompak selalu, senang bisa masuk dalam tim ini yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kota persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.